Assalamualaikum Bu. Maaf Bu mengganggu sebelumnya Lilis ya, karena ada sesuatu yang ingin Lilis tanyakan buat Ibu pemimpin di sekolah ini terkait dengan keputusan berdasarkan kebijakan pemerintah. Tapi sebelum Ibu silakan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Tati Hartati, Kepala SD Negeri 2 Gilmukti, Kecamatan Sidoarjo. Saya bertugas di sini sudah hampir 9 tahun. Terima kasih Bu. Ini ada permasalahan yang masih unek-unek ke Ibu, karena mungkin bisa dapat pembelajaran dari Ibu. Ya, siapa tahu nanti Lilis kedepannya menjadi seorang pemimpin gitu ya. Ingin menanyakan bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan dalam kategori etika dan kategori. Ibu identifikasi masalah dalam kategori etika dan dalam kategori moral ya. Iya. Intinya kalau kategori etika itu kita merumuskan masalahnya dulu, kira-kira yang terkait dengan norma-norma atau aturan-aturan yang ada di lingkungan sekitar kita atau yang terjadi terhadap anak-anak kita, peserta didik kita, itu etikanya seperti apa. Itu dirumuskan dulu permasalahannya sebelum diambil nanti pemecahan masalah. Begitu juga dengan masalah yang terkait dengan kategori moral. Berarti kita harus merumuskan masalah yang berkaitan dengan moral atau sikap ya, sikap perilaku. Jadi ke arah sana. Nanti kita akan bisa membedakan pemecahan masalahnya. Kalau dari segi etika berarti aturan-aturan mana nih yang dilanggar, atau aturan-aturan yang mana, norma-norma yang mana yang diikuti. Begitu juga dengan moral, perilaku yang seperti apa yang diikuti dan perilaku seperti apa yang jangan diikuti. Itu menurut saya seperti itu. Oh, berarti permasalahannya kita harus tahu dulu ya Bu ya. Iya. Apa itu permasalahannya, seperti Iya. apa kita ngambil keputusannya juga ya Bu ya. Iya. Berarti yang kita telaah berarti harus permasalahan itu seperti apa dulu gitu ya Bu ya. Oh, terima kasih ya Bu ya. Dan selama ini kan langkah-langkah seperti apa yang akan Ibu ambil dari prosedur seperti yang Ibu gunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Makanya ini pengen tahu bagaimana langkahnya. Nah, Seperti apa? tadi kan kita mengidentifikasi masalah ya, permasalahan apakah di sekolah atau di mana saja. Nah, sekarang langkah-langkah yang harus diambil yang pertama mungkin mendefinisikan permasalahan itu sendiri. Tadi kita udah mengetahui permasalahannya apa. Nah, kita berikan penjelasan bahwa permasalahan itu adalah apa-apa gitu ya. Jadi permasalahannya seperti itu, jadi sudah jelas diketahui ya. Itu didefinisikan dulu. Bisa dengan membedakan antara fakta dengan pendapat. Misalnya faktanya begini, kalau pendapatnya seperti apa gitu. Nah, itu mendefinisikan permasalahan dulu ya. Kemudian mencari solusi alternatif. Setelah mendefinisikan permasalahannya, berarti kan kita udah tahu secara spesifik ya, permasalahannya kasusnya ini. Oh, berarti alternatif solusinya. Misalnya bisa dengan cara seperti ini, bisa dengan, jadi banyak cara-cara, trik-trik atau tips-tips atau alternatif pemecahannya, alternatif solusinya ya itu. Kemudian mengevaluasi solusi tersebut yang tadi sudah kita pilih alternatif solusinya, kita evaluasi kira-kira yang mana nih solusi yang lebih tepat, mana solusi yang tidak memungkinkan, atau solusi yang mana yang kurang tepat, itu bisa kita pilih. Setelah mengevaluasi kan sudah ketahuan, baru kita menentukan solusi yang mana yang akan diambil. Ya, berarti
harus tahu dulu ya permasalahannya itu seperti apa ya mungkin ya Bu ya. Dia harus jelas. Iya jelas. Jadi ibu ngambil langkahnya nanti juga kan harus tahu permasalahannya dulu ya Bu ya sebelum mengambil tindakan gitu seperti itu ya Bu ya. Dan mau bertanya lagi Bu, dari cara-cara tersebut adakah cara yang paling efektif yang menurut ibu bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus itu gitu Bu, yang lebih efektif, relevan mungkin ya Bu ya. Bagaimana itu Bu yang ibu akan ambil? Kalau untuk menyelesaikan suatu masalah yang saya lakukan ya, itu lebih ke pertama mungkin bisa dengan apa ya namanya ya, melibatkan semua personil sehingga terjadi hubungan yang akrab, yang dekat ya, jadi hubungan yang baik. Kita bisa mendiskusikan secara langsung permasalahannya, itu diantaranya ya. Jadi diskusikan dulu dengan semua orang yang ada di sekitar kita permasalahan yang tadi, kemudian menyampaikan dengan jelas bahwa penyebab dari masalah tersebut bukan karena orang lain. Karena kalau kita menyebutkan permasalahan itu karena orang lain, kalau penyebabnya orang lain, bisa jadi akan menanamkan sikap suudzon terhadap di antara teman sekitar ya yang ada di lingkungan itu, begitu ya. Kemudian juga berikan kesempatan kepada semua orang untuk berkontribusi, karena semua orang yang ada di sekitar itu memiliki pemikiran dan memiliki pendapat. Jadi walaupun perbedaan pendapat, tetapi karena kalau sudah diberikan kesempatan kepada mereka untuk berkontribusi, mereka juga akan memberikan pendapatnya dengan senang hati, dengan sendirinya otomatis. Jadi tidak secara terpaksa, mereka akan mengutarakan isi pikirannya. Nah, kalau dengan seperti itu, sudah seperti itu lebih terlihat, lebih jelas bagaimana cara kita menyelesaikan masalahnya dengan gampang. Berarti intinya semuanya dikumpulin dulu gitu ya Bu ya, ngasih silahkan untuk ngasih pendapat masing-masing, nanti sampai ibu ditampung dulu gitu ya, bagaimana ini harusnya gitu ya, dan terus atas dasar persetujuan dari mereka juga gitu, seperti itu ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Dan ini lagi Bu, hal apa saja yang selama ini mungkin ibu itu tantangan tersebut atau tantangan tersendiri di dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Mungkin ada satu hal atau satu kasus sulit untuk dipecahkan, seperti apa tantangannya itu? Mungkin ada kasus yang sangat sulit sekali yang menurut ibu itu sulit, tapi ibu bisa menyelesaikan gitu kasus tersebut gitu, walaupun sulit gitu ya Bu ya. Ya. Memang kalau tantangan itu relatif ya, ada yang permasalahannya yang jelimet, rumit, ada juga permasalahan yang sepertinya gampang, tapi ternyata setelah didalami juga sulit juga ya gitu. Tetapi memang alhamdulillah selama ini tantangan-tantangannya tidak terlalu rumit, dan kalaupun ada masalah atau kasus yang sangat rumit, itu yang harus kita lakukan pertama, kita pikirkan dulu konsekuensi positifnya, juga konsekuensi negatifnya. Konsekuensi negatif itu berarti kalau saya tidak memikirkan, berarti tidak akan terjadi perubahan. Tapi kalau kita memikirkan konsekuensi positif, ini harus kita lakukan, ini harus kita selesaikan. Itu juga akan menambah energi kepada kita ya untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian dengan mencari solusinya ya, membayangkan jika kasus ini selesai nanti akan seperti apa gitu. Jadi bayangkan bahwa kalau kasus ini sudah selesai, tantangan ini sudah kita lalui, betapa bahagianya, kan tenang, membuat kita nyaman, pikiran juga tenang. Kemudian terakhir mungkin mengatur emosi ya, itu juga penting buat menghadapi tantangan, karena kalau kita emosinya tidak terkendali, mungkin tidak akan terjadi dengan
masalahnya akan selesai dengan baik gitu. Ya berarti ibu ngambil keputusan itu harus dipikir dengan matang-matang sekali gitu, betul. dipilah-pilih gitu ya untuk mengambil iya. keputusan yang sangat baik gitu ya Bu ya, untuk kasus yang menurut ibu itu sulit. Kita harus berpikirnya lebih jernih lagi mungkin ya Bu ya, seperti itu. Iya, betul. Dan Bu, dalam menyelesaikan masalah ini apakah ibu mempunyai petua tertentu untuk menyelesaikan masalah, ataukah langsung diselesaikan pada saat itu juga? Apakah mau langsung, apakah nanti gitu? Kalau petua mungkin yang sudah senior banget ya. Kalau kita kan masih sama baru beberapa tahun juga. Nah, tetapi ya hanya tips aja mungkin ya. Semua orang itu tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari menghadapi masalah, baik di lembaga manapun itu pasti ada kasus atau ada masalah. Nah, menurut saya itu memang tergantung dari kasusnya itu sendiri ya, tergantung dari tantangannya itu sendiri. Tetapi yang terpenting kita sebagai pemimpin harus bersifat terbuka, memiliki pemikiran yang terbuka, yang bijaksana, yang loyalitas kita juga ikut menentukan ya, terutama kita berpikiran positif terhadap teman-teman di sekitar kita. Itu insya Allah semua tantangan atau semua masalah bisa diselesaikan. Berarti harus dilihat dari kasusnya itu tersebut ya Bu ya. Kemudian selama ini ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di lembaga. Misalkan ada seseorang yang membantu ibu nih Bu ya untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Ibu sikap tersebut ke orang tersebut itu bagaimana gitu nantinya? Membantu menyelesaikan masalah. Ibu sangat berterima kasih sekali ya. Nanti mungkin mengasih solusi. Iya. Gitu. Jadi tadi sebagai pemimpin kita harus bersifat terbuka ya. Pemikiran tidak negatif, harus pemikiran positif. Jadi apapun yang disampaikan oleh teman, oleh rekan kerja itu pasti sangat bermanfaat. Apalagi untuk penyelesaian kasus. Jadi harus kita terima dengan baik ya. Kita beri kesempatan. Kita beri reward lah gitu ya. Apresiasi. Ya solusinya juga ada di tersebut ya Bu ya. Mungkin dari semua yang tadi yang telah Ibu sampaikan, ada pembelajaran yang Ibu ambil dari cara tadi Ibu menyelesaikan permasalahan di lembaga kita ini atau di sini gitu. Dalam menghadapi berbagai kasus atau masalah yang ada di sekolah, tentunya itu membuat menjadi pembelajaran buat kita sebagai pemimpin. Itu dari hari ke hari permasalahan itu selalu ada, tetapi kita jangan khawatir karena semua itu ada hikmahnya. Pertama, yang saya rasakan pengalaman bertambah, menambah wawasan pengetahuan, kemudian meningkatkan daya pikir kita, menimbulkan juga rasa kekeluargaan kita yang lebih erat gitu ya, rasa tenggang rasa, toleransi bersama yang di sekitar itu akan lebih erat kembali ya. Intinya semua permasalahan semua permasalahan tidak ada jalan untuk diselesaikan, tetapi kalau kita bersama-sama membuka pikiran kita secara positif, insya Allah semua permasalahan akan diselesaikan dengan baik. Pasti ada jalannya Bu ya. Berarti kesimpulannya kita tidak boleh takut dengan masalah yang akan kita hadapi, yang akan datang gitu. Kita ini aja, tenang aja, intinya nyantai. Semua permasalahan pasti ada penyelesaiannya. Iya, karena setiap hari setiap manusia pasti menghadapi masalah. Iya. Tapi jangan khawatir, jangan takut, pasti ada jalan keluarnya. Asal kita mau mencari solusinya. Mungkin hanya itunya Bu ya. Ya. Dari penyampaian Ibu bisa menyimpulkan atau menganalisis, bisa bermanfaat juga. Mudah-mudahan dari jawaban Ibu tersebut
insya Allah bisa diterapkan juga. Ibu kan sebagai pemimpin di sini, sebagai pemimpin kan harusnya bijak sekali ya Bu ya untuk mengambil keputusan yang sangat bijak. Itu harus diremkan dengan semua orang ya Bu ya. Intinya kita harus sama-sama ya Bu ya menyelesaikan masalah tersebut. Dan jangan saling menyalahkan. Ya, jangan saling menyalahkan juga ya Bu ya. Semuanya berarti sama gitu ya Bu. Iya. Ya. Mungkin hanya itu aja mungkin ya Bu ya. Ibu juga mohon maaf. Iya. Hanya yang itu yang bisa Ibu sampaikan. Iya. Mohon maaf sekali, mungkin di luar sana atau di pengetahuan yang lain atau di kesempatan yang lain mungkin akan lebih bertambah lagi. Amin ya Allah ya. Makasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Dah, Neng.